Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, walaupun bacaannya seolah-olah mengerikan, menjadi pengikut Tuhan itu akan mengalami sengsara, akan mengalami pengadilan, akan mengalami hidup karena kekuasaan mayoritas yang semena-mena, tetapi Tuhan tetap memberikan jaminan kehidupan, tetap memberikan pendampingan. Kita melihat sesuatu yang mengerikan terlebih dahulu. Akan datang harinya kamu ditangkap, dianiaya, dan karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dimasukkan dalam penjara. Ibu, bapak, saudara terkasih, dimasukkan dalam penjara bukan karena pengadilan. Karena biasanya kalau di penjara kan masuk karena mungkin karena pidana atau karena perdata, tapi kan melalui pengadilan, lalu masuk penjara. Tetapi ini tidak, masuk penjara karena dimasukkan dalam rumah ibadah. Berarti dianggap bahwa iman kita akan Tuhan ini dianggap iman yang salah, iman yang keliru, sesuai dengan mayoritas yang ada. Mereka menganggap bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus ini sesuatu ganjalan di dalam kehidupan mereka. Baik, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Hari Minggu depan adalah Advent. Advent menjelang Natal, betul ya? Natal adalah hari raya kita, benar. Tetapi yang ribet siapa? Bukan orang Kristiani yang menyiapkan Natal, tetapi yang ribet adalah saudara-saudara kita yang tidak suka dengan Kristiani, yang mengatakan hukumnya adalah salah kalau mengucapkan selamat Natal. Jadi yang hari raya, merayakan hari raya adalah orang-orang Kristiani, tetapi yang ribet justru bukan orang-orang Kristiani. Ini kan suatu gambaran yang sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Seolah-olah beriman kepada Tuhan Yesus ini adalah iman yang keliru. Nah, orang yang mengatakan keliru karena kurang piknik. Piknik dalam arti apa? Kurang dapat memahami iman kita. Jadi kalau piknik menilai orang tidak bisa dari luar. Ambil contoh menilai orang dari luar. Warna bukunya warnanya apa? Putih, ibu, bapak. Kalau ini warna bukunya apa? Hitam. Nah, kita
kita bisa melihat yang dibicarakan satu buku ini, tapi Anda melihat dari sisi Anda dan saya melihat dari sisi saya berbeda. Walaupun yang dilihat adalah satu. Inilah yang menjadi konsekuensi dari iman kita. Maka belum tentu yang satu ini sesuai dengan harapan yang ada dalam pikiran kita. Karena orang lain bisa menilai yang berbeda. Tetapi dua-duanya benar. Karena melihat dari mata kepala dia. Nah, kalau piknik mau lebih jauh lagi, bukan hanya melihat dari mata, tetapi juga dari hati. Jadi mata hatinya. Kalau mata hati kan orang bisa memahami orang lain, sehingga dia bisa melihat, oh seandainya saya jadi dia, saya melihat bagaimana. Ini kan piknik yang lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya melulu pikniknya dengan mata, dengan akal, dengan logika, tetapi juga pikniknya adalah mencoba untuk dengan hati, yaitu belajar memahami, belajar memperhatikan, belajar juga mencoba untuk mengenal apa ya, dari sudut pandang apa dia melihatnya. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat itu yang terjadi. Tetapi Tuhan itu mengajak kepada kita, tidak perlu mikir di dalam membela diri. Karena Roh Kudus itu akan dikaruniakan. Karena Roh Kudus itu sendiri, itu yang akan menjelaskan. Nah, dengan demikian kita tidak akan mengalami kesendirian. Kalau kita tidak mengalami kesendirian, maka kita dengan sendirinya itu akan bisa merasakan. Nah, kalau Roh Kudus itu menggunakan kita, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu harus kita kenali terlebih dahulu, supaya nanti pada saat kita butuh kehadirannya, kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi inspirator bagi diri kita. Dia memberikan inspirasi pada diri kita supaya kita bicara apa. Nah, kalau Roh Kudus tidak kita kenali, bagaimana kita bisa digunakan oleh Roh Kudus untuk membela diri kita? Nah, ini kan juga menjadi isinya ajaran Tuhan Yesus, supaya kita kenal Roh Kudus terlebih dahulu juga, supaya apa yang kita imani ini itu sungguh-sungguh bisa kita pertanggungjawabkan. Dan Tuhan menjanjikan sesuatu. Tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang, dan kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Tetapi de facto banyak orang mati syahid atau menjadi martir, mati. Mengapa Tuhan menjanjikan kehidupan? Berarti tanda bahwa hidup ini bukan pertama-tama itu di dunia, tetapi hidup adalah kehidupan bersama dengan Sang Pemberi hidup, yakni Allah. Berarti tanda bahwa hidup ini adalah kehidupan jiwa kita. Karena kematian di dunia ini adalah kematian raga kita, tubuh kita. Tubuh memang mati dan akhirnya membusuk dan akhirnya menjadi tanah atau menjadi abu. Tetapi jiwa kita ini ya yang dijanjikan oleh Tuhan akan memperoleh kehidupan. Maka kita harus bersyukur dalam hal ini. Maka bacaan ini kendati nadanya adalah nada yang menakutkan, tetapi sebetulnya adalah janji Tuhan untuk senantiasa mau bersama dengan kita. Janji Tuhan, Dia yang mau merasakan apa yang menjadi kesengsaraan kita. Selamat merenungkan.